Bab 47. Pertarungan hidup dan mati. Menggunakan tinjuan memukul gunung. Sebelumnya Mileye tidak pernah memikirkan hal seperti ini, tapi inilah hal yang sedang dia lakukan sekarang. Dia dan adiknya harus tetap berada di Akademi Changlan. Alasan pertama karena Pak Tuaji bisa menyembuhkan adiknya. Alasan kedua, sekarang pergi dari tempat ini, dia dan adiknya pasti akan sengsara tanpa perlindungan dari Pak Tuaji. Jadi, dia harus mencari cara untuk tetap bertahan di sini. Demi adiknya, jangankan 1 gunung, 10 gunung juga akan dihancurkan olehnya. Agnes Ji melihat Mileye sedang meninju gunung di kejauhan mendadak berkata, "Kamu seharusnya mengusir mereka pergi dari sini." Pak Tuaji menggelengkan kepala, "Sekarang mereka pergi pasti akan mati." Agnes Ji berkata, "Dari awal sudah tidak seharusnya membiarkan mereka datang ke sini." Pak Tuaji memandang Agnes Ji dan berkata, "Iya, mereka datang ke sini menandakan kita bertentangan dengan Akademi Changmu. Tapi, mereka datang ke sini juga merupakan sebuah kesempatan. Kalau tidak berjumpa dengan aku, kehidupan kalian pasti akan lebih sengsara dari sekarang ini." Agnes Ji diam saja. Pak Tuaji memandang Mileye yang ada di kejauhan, tidak peduli alasan apa mereka datang ke Akademi Changlan. "Sekarang mereka sudah merupakan anggota Akademi Changlan, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka." Usai berkata, Pak Tuaji berbalik badan dan pergi, tapi hanya berjalan beberapa langkah dia langsung pingsan mabuk di samping. Agnes Ji tidak menopangnya, karena sudah terbiasa. Dia menoleh ke arah kejauhan, Mileye masih sedang memukul gunung dengan sekuat tenaga, akan tetapi gunung ini masih belum hancur sedikit pun. Sebaliknya, kedua tangannya sudah berlumuran darah. Agnes Ji menggelengkan kepala dan berbalik badan pergi. Sama seperti yang dikatakan Pak Tuaji, sekarang sudah menjadi anggota Akademi Changlan, kalau tidak memiliki kekuatan hebat, kedepannya pasti akan menjadi salah satu mayat yang tergeletak di jalan Gunung Changshan. Malam pun tiba, Mileye terus meninju dan dalam hati bertanya, "Senior, apakah cara ini ada manfaatnya?" Wanita misterius itu tidak menjawab. Mileye menanyakan 2 kali pertanyaan yang sama, wanita misterius itu tetap tidak menjawab. Dia hanya bisa terus meninju gunung. Sakit, tentu saja sakit. Meski dia sudah mencapai alam raga sejati, memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat dari petarung pada umumnya, bukan melambangkan dia sudah tak terkalahkan. Namun, dia tidak pernah mencurigai cara Pak Tuaji ini. Mungkin sekarang dia masih tidak tahu apa maksudnya, tapi jawaban ini akan segera ditemukan. Waktu berlalu dengan cepat, matahari mulai terbit, Mileye barulah berhenti. Ketika dia berhenti, Pak Tuaji sudah muncul di depannya. Pak Tuaji melemparkan sebungkus obat, hancurkan dan oles ke tangan dan lengan. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Mileye membuka sebungkus obat ini dan menghancurkannya. Kemudian, dia mengolesi kedua lengan. Ketika mengolesi, rasa perih langsung membuat dia menjerit. Sakit. Ketika obat menyentuh kulit, seperti kulit menempel ke sebuah besi panas, rasa perih sekali. Akan tetapi, dia menahan dengan sekuat tenaga. Karena dia menyadari, luka di tangannya perlahan-lahan pulih. Sebenarnya, dia bisa menahan rasa sakit ini. Perlu diketahui, waktu dia diam-diam melatih alam raga sejati, dia tidak mungkin bisa melupakan rasa sakit itu seumur hidupnya, bahkan sekarang memikirkannya juga merasa merinding. Beberapa saat kemudian, Mileye melihat sepasang lengan. Saat ini, kedua lengannya seperti besi merah, dia berbalik badan mulai meninju ke arah gunung kecil. Baf, baf, baf. Terus terdengar suara ledakan kuat.
Suara ledakan ini berlangsung hingga jam 12 siang barulah berhenti. Waktunya masak. Mileye membersihkan badannya di air terjun. Pada saat mau pergi, dia melihat satu orang terapung di atas air. Orang itu adalah Jeffrey. Kulit Jeffrey sudah terkelupas satu lapis, sangat mengenaskan. Mileye mengambil obat lalu berjalan ke samping Jeffrey. Kemudian, dia menghancurkan rumput obat ini dan dioleskan ke badan Jeffrey. Jeffrey menghirup napas dalam-dalam dan hampir menjerit, tapi berhasil ditahan olehnya. Akan tetapi, badannya terus gemetar. Melihat luka di badan Jeffrey sudah perlahan-lahan pulih, Mileye berkata dengan suara kecil, "Obat ini mantap sekali." Jeffrey menghirup napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Tentu, ini adalah rumput spirit terbaik. Satu daun bisa dijual dengan harga di atas 50 emas koin." Mileye mendadak berhenti, lalu melihat sisa obat yang ada di tangannya. Serius. Jeffrey menganggukkan kepalanya. "Iya, serius." Mileye sedikit bimbang, lalu berkata, "Bagaimana jangan oles lagi, kita jual saja." "Kak, jangan bercanda dong. Hasil bagi 2. Cepat oleskan. Kamu 7 aku 3. Bolehkah aku memukulmu?" Hah. 1 jam kemudian, Mileye dan Jeffrey kembali ke Aula Changlan. Ada seorang pria tertelungkup di depan pintu Aula Changlan. Pria itu adalah Handoko. Handoko tertelungkup di sana, kedua kaki terus kejang-kejang. Kemarin malam dia dikejar serigala iblis satu malam, kedua kakinya hampir patah. Mileye melihat Handoko sekilas, lalu berbalik badan pergi. 1 jam kemudian, semua orang duduk di satu meja yang sama. Suasana hari ini lebih berbeda. Setelah Lin Siye memberikan nasi kepada semua orang, Handoko mulai menyantap dengan lezat. Jeffrey juga mulai menyantap makanan. Mileye juga makan sampai puas. Pelatihan 1 malam ini sangat melelahkan, membuat mereka kelaparan. Melihat Mileye makan dengan cepat, Lin Siye sangat khawatir, lalu memberikan semangkok sop kepada Mileye dan menepuk bahunya. "Kak, pelan-pelan makannya, jangan sampai tersedak." Handoko yang ada di kejauhan melihat Mileye dan Lin Siye sekilas lalu menghela napas. Kenapa adik orang lain begitu baik, sedangkan adiknya? Usai berkata, dia lanjut menyantap makanan lezat. Pada saat ini, Pak Tuaji bangkit berdiri. "Mulai dari hari ini, dilarang turun gunung tanpa izin dariku." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. "Kenapa?" tanya Handoko. Pak Tuaji berjalan sambil berkata, "Kalau bosan hidup boleh turun saja." Handoko memandang ke arah Agnes Ji. Agnes Ji menjilat sumpitnya dan berkata, "Di bawah gunung ada murid Akademi Changmu yang setiap hari menunggu kalian." Handoko tersenyum dingin, "Memang kita takut sama mereka." Agnes Ji melirik Handoko sekilas. "Kamu bisa mengalahkan 1 orang, tapi bisa mengalahkan 10 orang. Lalu, dengar-dengar ada murid bagian dalam yang datang juga. Intinya, jangan meremehkan Akademi Changlan. Waktu itu mereka karena sudah meremehkan kalian barulah kewalahan. Sekarang tidak akan terjadi lagi. Orang yang dapat pasti bukan orang lemah. Tentu saja, kalau kalian merasa bosan, boleh turun mencari tantangan atau boleh coba bertarung dengan mereka." Usai berkata, dia bangkit dan berjalan ke dapur. Karena setiap kali Mileye akan menyisakan 1 porsi makanan di dapur. Selesai makan, Mileye menukar pakaian dan terus meninju gunung. Jeffrey kembali ke air terjun, sedangkan Handoko kembali ke hutan dan di belakangnya adalah serigala iblis itu. Di gunung belakang, Mileye meninju gunung yang ada di depannya. Setiap kali meninju, dia akan menggunakan niat tarung. Awalnya segalanya masih normal, perlahan-lahan, dia menyadari niat tarungnya semakin kuat.
Tidak hanya niat tarung, bahkan tinjuan penghancur gunung juga semakin kuat. Setelah menyadari hal ini, Mileye merasa bahagia. Ternyata pelatihan seperti ini ada hasilnya, dia pun semakin semangat. Dengan demikian, mereka bertiga melakukan pelatihan seperti ini setiap hari. Waktu terus berlalu. Setiap hari akan ada murid Akademi Changmu yang menunggu di kaki Gunung Akademi Changlang. Awalnya mereka hanya menunggu Mileye dan lainnya turun, tapi mereka menyadari Mileye dan lainnya sepertinya tidak ada niat untuk turun gunung. Oleh karena itu, sebagian orang mulai bersamaan naik gunung. Pria yang berjalan paling depan memakai jubah mewah, berusia sekitar 20 tahun, memiliki badan yang kekar dan 2 golok di pinggangnya. Pria ini adalah Xavier Chen, merupakan salah satu dari 3 jenius Akademi Changmu bagian luar. Di belakang Xavier Chen diikuti 6 orang murid Akademi Changmu, semuanya merupakan alam energi perlindungan puncak, memiliki energi yang kuat. Bisa ditebak, mereka semua adalah master dari akademi bagian luar. Seorang murid di samping Xavier Chen berkata, "Kak Xavier, aku sudah mencari informasi bahwa Mileye dan lainnya tidak lemah. Apalagi Mileye, dia seorang kultivator pedang, bahkan kerajaan juga menghormati dia, kali ini kita tidak boleh lengah." Xavier Chen menganggukkan kepala, tentu saja. Jerry mati karena kecerobohan dirinya. Tapi, semua ini juga wajar. Kalau aku berjumpa dengan murid Akademi Changlan, juga akan meremehkannya. Usai berkata, dia memandang ke langit, kematian Jerry dan lainnya adalah sebuah peringatan bagi kita. Semua orang menganggukkan kepalanya. Murid Akademi Changmu bisa meremehkan murid Akademi Changlan untuk pertama kali, tapi tidak mungkin meremehkan kedua kalinya. Bagaimanapun juga Akademi Changlan memiliki sejarah panjang, murid yang dididik tidak mungkin terlalu lemah. Beberapa saat kemudian, Xavier Chen dan lainnya sudah tiba di depan aula Changlan. Ada seorang gadis kecil yang sedang mencuci baju di depan. Gadis kecil ini adalah Lin Xiye. Pada saat berjumpa dengan Xavier Chen mereka, Lin Xiye langsung berbalik badan kabur bersembunyi di halaman rumah Pak Tuaji. Pak Tuaji sedang baring di kursi, badannya memancarkan bau arak yang menyengat. Lin Xiye berjalan ke samping Pak Tuaji, lalu mendorongnya dan berkata dengan panik, "Kakek Ci, cepat bangun, mereka sudah datang." Pak Tuaji masih belum bangun. Xavier Chen dan lainnya tiba di depan halaman rumah Pak Tuaji. Lin Xiye langsung bersembunyi di belakang Pak Tuaji. Xavier Chen melihat Pak Tuaji yang baring di kursi, lalu memberi hormat, "Saya Xavier Chen, murid bagian luar Akademi Changmu, datang ke sini untuk meminta bimbingan dari murid Akademi Changlan." Dia menatap Pak Tuaji, bertarung hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati. Sekarang semua orang sedang melihat apa yang akan dilakukan Akademi Changmu. Jika Akademi Changmu tidak bisa membalas dendam Jerry dan lainnya, maka pasti akan memengaruhi reputasi Akademi Changmu, juga akan membantu meningkatkan reputasi Akademi Changlan. Hal yang paling penting adalah Akademi Changmu sudah menekan Akademi Changlan bertahun-tahun. Tidak boleh hancur di generasi dirinya. Kalau tidak, mereka akan menjadi penghinaan Akademi Changmu. Pada saat ini, Pak Tuaji mendadak berkata, "Pergi ke gunung belakang saja." Xavier Chen dan lainnya berbalik badan pergi. Hari ini sudah ditakdirkan hanya akan satu pihak yang bisa bertahan hidup di gunung belakang Akademi Changlan. Bersambung.